Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Gita Tiara dengan NRP 102119100008 dari Departemen Teknik Mesin Industri Fakultas Vokasi Institut Teknologi 10 November. Di sini, saya bersama rekan-rekan saya akan mempresentasikan artikel kami dari hasil penelitian mini kami dengan judul Dampak Pembelajaran Daring Semasa Pandemi COVID-19 di Sekolah Dasar. Di sini kami dari kelompok 1, saya selaku ketua dari kelompok 1, dan di situ ada anggota-anggota saya, ada Agus Prasetyo, Muhammad Bagus Adi Setiawan, dan Muhammad Bayu Adi Prasetyo. Kemudian ini adalah subbab yang akan kami bahas. Di sini ada abstrak, pendahuluan, hasil dan pembahasan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, kemudian di bagian abstrak ini, kami menuliskan bahwasanya COVID-19 menjadi keresahan seluruh negara, di mana wabah ini merambat dampaknya ke seluruh aspek, terutama pendidikan. Kini, seluruh institusi pendidikan dari mulai pendidikan tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi menutup interaksi tatap muka untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar seperti biasanya. Mau tidak mau, sistem yang digunakan telah ditetapkan menjadi pembelajaran daring. Banyak sekali problematika pembelajaran daring, dimulai dari tunjangan fasilitas yang memberatkan masyarakat menengah ke bawah, serta kendala sinyal yang dialami oleh masyarakat terpencil. Kemudian yang menjadi sorot perhatian permasalahan di sini adalah ketika anak usia sekolah dasar harus beradaptasi dengan kondisi pembelajaran saat ini. Kebijakan penggunaan gadget pada anak-anak usia sekolah dasar juga belum tepat. Maka dari itu, di sini perlu peran penting orang tua siswa untuk memiliki kontrol dan pengawasan anaknya selama pembelajaran daring. Kemudian kami di sini mencantumkan kata kuncinya adalah COVID-19, daring, pembelajaran, dan juga SD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agus Prasetyo, NRP 102119100002 dari kelompok 1. Di sini saya akan menyampaikan artikel dari kelompok kami khususnya pada bab pendahuluan. Langsung saja akan saya mulai membacakan isinya. Pandemi COVID-19 ini telah memberikan dampak yang begitu besar pada sejumlah aspek. Seluruh kegiatan terpaksa dihentikan agar penyebaran virus ini bisa diminimalisir. Dan hal ini berdampak pada sejumlah aspek termasuk pendidikan, di mana pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam peningkatan kualitas individu. Seluruh lembaga dan institusi pendidikan di berbagai dunia menutup pintu mereka dan memberhentikan pembelajaran pada umumnya dengan luring kini berubah menjadi daring. Tentunya transisi metode pembelajaran dalam hal pendidikan ini cukup membuat kaget dan berdampak besar bagi sejumlah negara berkembang maupun negara maju. Untuk itu sangat dibutuhkan perhatian dan bimbingan orang tua dalam mendampingi pembelajaran daring, khususnya pada siswa sekolah dasar. Karena seperti yang kita ketahui bahwa penerapan gadget ini tidak cukup bijak jika diaplikasikan pada anak-anak usia sekolah dasar. Problematika pembelajaran daring semasa COVID-19 ini akan dibahas dalam sebuah penelitian mini untuk mengetahui dampak yang terjadi terutama di jenjang sekolah dasar atau SD. Oleh karena itu, dengan adanya pengetahuan mengenai dampak COVID-19 pada pembelajaran yang kini berubah menjadi daring, harapannya masyarakat Indonesia berikut para orang tua siswa bisa lebih baik dalam menghadapi masa pandemi ini, sehingga kondisinya tidak kian berdampak lebih buruk. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek peneliti. Misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik. Dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa
pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Metode ini disesuaikan dengan hasil penelitian akhir yang dideskripsikan secara naratif. Untuk memperoleh data tersebut digunakan sumber data yang diperoleh dari narasumber serta tempat dan peristiwa. Teknik pengambilan dan pengumpulan data melalui subjek penelitian yang disesuaikan dengan kebutuhan data penelitian melalui wawancara, observasi, dan analisis. Terima kasih. Untuk bab selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Bagus Hadi Setiawan, anggota kelompok 1 Bahasa Indonesia. Di sini saya akan membahas tentang hasil dan pembahasan yang telah kelompok kami buat. Yang pertama itu penyebaran virus corona pada awalnya sangat berdampak pada kondisi ekonomi. Namun seiring berjalannya waktu, penerapan PSBB di mana semua orang dilarang berkumpul, termasuk juga pembelajaran tatap muka, ini berdampak langsung pada dunia pendidikan di Indonesia, di mana pembelajaran tatap muka di sini akan diganti oleh pembelajaran daring, di mana problem yang dikumpulkan dari pembelajaran daring ini, yang pertama adalah orang tua yang kurang tahu mengenai teknologi apa yang digunakan dalam pembelajaran daring ini, sehingga para orang tua kesulitan dalam membimbing anak-anak mereka, terutama yang anak SD, dalam mengikuti pembelajaran secara daring atau online. Kemudian di sisi biaya, di samping biaya SPP yang terus mengalir ke pihak sekolah, orang tua juga diberatkan oleh biaya kuota yang mengharuskan orang tua membeli kuota internet secara berkala untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran online anaknya. Problem yang kedua yaitu penyampaian materi oleh guru kepada siswa yang kurang tersampaikan, sehingga siswa sulit memahami apa yang disampaikan oleh guru, dan materi yang disampaikan oleh guru tidak tersalurkan maksimal kepada para siswa. Kemudian problem yang ketiga yang kita temui yaitu kebanyakan pada saat siswa diberikan tugas oleh guru, bukannya siswa yang mengerjakan, akan tetapi malah orang tuanya yang mengerjakan, sehingga pada trouble kali ini kedisiplinan siswa sangat kurang, sehingga diperlukan pendampingan, sehingga dibutuhkan pembelajaran tatap muka untuk sesekali dilaksanakan untuk membahas dan mereview tentang apa yang disampaikan oleh guru ketika pembelajaran daring dilakukan. Kemudian trouble yang kita temui selanjutnya adalah pembelajaran daring ini tentunya membutuhkan fasilitas-fasilitas berupa gadget. Akan tetapi pada pelaksanaannya untuk siswa seusia sekolah dasar, kebijaksanaan siswa dalam mengelola gadget sebagai media pendidikan itu sangatlah kurang. Seringkali siswa SD terutama itu lebih tertarik kepada aplikasi-aplikasi yang menurut mereka lebih menarik, seperti aplikasi game dan lain sebagainya, sehingga pada saat pembelajaran online seperti ini, pendampingan orang tua pada saat pembelajaran online sangat dibutuhkan untuk mengontrol penggunaan gadget oleh anak-anak mereka. Terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yang berikutnya. Terima kasih cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Bayu Adi Prasetyo, biasa dipanggil Bayu, NRP 10211910000010. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan pada bagian kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, bahwa dampak COVID-19 terhadap implementasi pembelajaran daring di sekolah dasar dapat dilakukan dengan baik. COVID-19 begitu besar dampaknya bagi pendidikan sekolah dasar untuk memutus rantai penularan pandemi COVID-19. Pembelajaran yang biasanya dilakukan di sekolah sekarang menjadi belajar di rumah dengan menggunakan berbagai macam aplikasi. Untuk anak sekolah dasar, penerapan gadget belum tepat dan belum dikatakan bijak dalam penggunaannya. Dan di sini perlu peran orang tua siswa di rumah untuk mengawasi dan mengontrol penggunaan gadget semasa pembelajaran daring. Ketika para orang tua siswa ini turut mendampingi anak-anaknya dalam proses pembelajaran, maka dapat mengurangi dampak yang tidak baik disebabkan penggunaan gadget tersebut. Selain itu, dibutuhkan juga kerjasama antara guru dengan orang tua untuk agar orang tua yang bekerja sehingga tidak bisa mendampingi anak-anak saat belajar dapat memberikan jadwal-jadwal belajar khusus agar bisa belajar seperti siswa yang lainnya. Jadi adanya kerjasama dan timbal balik antara guru, siswa, dan orang tua yang menjadikan pembelajaran daring menjadi efektif. Terima kasih. Cukup sekian presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.